Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu, ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Surat Keputusan nomor 314 garing G garis datar 8 garing Romawi 5 garing 2023 tentang pergantian pelayan firman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Mimika. Menimbang A, bahwa demi kebutuhan tenaga dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembalaan dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Mimika, maka diperlukan penempatan pelayan firman yang namanya disebutkan di bawah ini. B, bahwa penempatan tenaga pelayan firman dimaksud pada butir 1 di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika. Mengingat A, Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 di Waropen. B, Peraturan Klasis GKI Bab 5 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua. Memperhatikan hasil rapat Badan Pekerja Klasis GKI Mimika tanggal 18 April 2023. Memutuskan menetapkan: pertama, mengakhiri berlakunya surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika dengan nomor 55 garing G garis datar 8 garing Romawi 3 garing 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang penempatan pelayan firman di Jemaat GKI Diaspora Tiga Jaya SP2. Kedua, mengakhiri tugas kepada Pendeta Junece Marta Tecuari SSI dalam jabatan fungsionalnya sebagai pelayan firman di Jemaat GKI Diaspora Tiga Jaya SP2. Ketiga, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pelayan firman yang dimaksud pada diktum kedua menetapkan dalam surat keputusan ini atas pelaksanaan tugas pelayan firman dan sakramen serta seluruh pelaksanaan tugas dan amanat gereja lainnya di jemaat yang bersangkutan selama masa penempatannya. Keempat, menempatkan kepada pelayan firman dimaksud pada diktum kedua sebagai pelayan firman di Jemaat Genesaret Kamoro Indah Timika. Kelima, mengamanatkan kepada pelayan firman dimaksud pada diktum kedua menetapkan dalam surat keputusan ini tugas pelayan firman sebagaimana ditetapkan dalam bab 3 pasal 7 ayat 4 Tata Gereja GKI di Tanah Papua serta tugas-tugas struktural lainnya sebagai ketua majelis jemaat dan tugas-tugas organisasi lainnya di Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah Timika sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan tentang struktur organisasi dan uraian tugas jabatan GKI di Tanah Papua. 6. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan Badan Pekerja Klasis yang mengganti, merubah dan atau membatalkan surat keputusan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Timika pada tanggal 16 Mei 2023. Badan Pekerja Klasis GKI Mimika, Ketua Pendeta Junus Maurits Ponsapia Sarjana Teologia NPPG 011972 2001 1540. Sekretaris Pendeta Johan Wongsiwar SSI NPPG 01 1980 2009 1552.
tembusan kepada yang terhormat Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 8 di Timika, Badan Pengawas Perbandingan Gereja Klasis GKI Mimika, dan Majelis Jemaat Seklasis GKI Mimika. Naskah serah terima Ketua Majelis Jemaat nomor 359 garing G garis datar 24.A garing Romawi 6 garing 2023 dalam perkenaan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Rohnya yang Kudus. Pada hari ini, Minggu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2023, bertempat di Gedung Gereja Genesaret Kamoro Indah Timika, berlangsung serah terima Ketua Majelis Jemaat Genesaret Kamoro Indah. Serah terima tersebut dilaksanakan atas dasar Peraturan GKI tentang struktur organisasi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bab 3 pasal 4 ayat 2 tentang struktur Majelis Jemaat dan surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika nomor 070 garing G garis datar 12.1 garing Romawi 5 garing 2022 tentang pengesahan struktur Majelis Jemaat di Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah Timika. Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. Nama Pendeta Efraim Maran SSI, NPPG 011982 20091559, Jabatan Ketua BHMJ Lama Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah Timika, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Pendeta Jodece Marta Tecuari SSI, NPPG 011982, maaf Ibu Pendeta ini salah ketik. Saya lanjut, Jabatan Ketua BHMJ yang baru Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah Timika, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak telah menyerah terimakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pihak pertama dengan ini menyatakan menyerahkan semua tugas, wewenang dan tanggung jawab struktural periode 2022-2027 sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah Timika kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam tata gereja, peraturan dan pedoman pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang berlaku. Kedua, pihak kedua dengan ini menyatakan menerima semua tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan struktural tersebut dari pihak pertama dan meneruskan semua tugas dan tanggung jawab itu, termasuk tugas dan tanggung jawab yang belum sempat dilaksanakan oleh pihak pertama sebagai akibat dari serah terima jabatan ini. Demikian naskah serah terima jabatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan penuh rasa tanggung jawab. Timika 18 Juni 2023, pihak pertama Pendeta Efraim Maran SSI, pihak kedua Pendeta Jodece Marta Tecuari SSI. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Genesaret Kamoro Indah yang lama, atas pertolongan Tuhan kami menyerahkan dokumen gereja ini sekaligus menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan, penggembalaan dan segala tugas tanggung jawab struktural dalam Jemaat Genesaret Kamoro Indah di hari ini kepada hambanya Ibu Pendeta
CM Tejuari. Shalom, puji syukur atas pertolongan Tuhan hari ini. Agenda klasis sudah kita lakukan berkenan dengan serah terima dari kami sebagai PNJ, Ketua PNJ yang lama, kepada Ibu Pendeta Yeni Tejuari sebagai Ketua PNJ yang baru di Jemaat Gereja Kapuria. Di tempat ini kita patut bersyukur karena atas pertolongan Tuhan semua ini boleh berlangsung dengan baik, dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di hari ini, di tempat ini, kami sebagai pelayan firman, sebagai ketua majelis yang lama, kami telah menyerahkan semua tugas tanggung jawab secara struktur dan semua yang telah disampaikan oleh PPPG dan pada pekerja klasis kepada hambanya Ibu Pendeta Tejuari. Sebagai seorang hamba, saya mau mengajak kepada semua jemaat, majelis jemaat, badan pelayanan unsur, mari kita dengan penuh sukacita kita menyambut kehadiran Ibu Pendeta di sini, hambanya di sini, untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah dipersiapkan oleh gereja. Di tempat ini saya minta dan saya berharap jemaat perhatikan hambanya, mengasihi dia seperti apa yang jemaat sudah lakukan kepada kamu. Itu harapan saya sebagai seorang hamba. Saya minta, mari mengasihi dia, memperhatikan dia, menghormati dia sebagai seorang hamba yang telah ditempatkan oleh Tuhan di jemaat ini untuk terus melakukan tugas dan pelayanan di tempat ini pula. Sebagai jemaat, kami katakan, saya bahwa kami menerima kehadiran pendeta di sini dengan sukacita. Sebagai pribadi, dalam waktu 2 tahun 10 bulan 16 hari, saya sudah hitung-hitung, karena saya ditempatkan di sini, diserahkan oleh PPK pada tanggal 2 Agustus tahun 2020, sehingga hitung-hitung 2 tahun 10 bulan 16 hari. Dan hari ini atas serah terima yang telah kami lakukan pada pekerja klasis sudah lakukan hari ini, dengan demikian semua tugas yang telah kami lakukan selama di jemaat ini kami sudah serahkan kepada Ibu Pendeta. Secara pribadi saya sampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat yang sudah menopang kami, sudah memberikan perhatian bagi kami, sudah memberi apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu dan saudara-saudara bagi kami. Kami tidak bisa membalas apa yang Bapak Ibu sudah berikan. Di tempat ini
atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon maaf. Kami mohon ampun kepada Tuhan dan kami mohon maaf kepada semua warga jemaat. Kini cari kamu indah bahwa dalam sikap kami, tutur kata dan tindakan kami yang selama ini secara sengaja maupun tidak kami lakukan di hadapan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan terakhir, terima kasih untuk Badan Pekerja Klasis, BPPG Klasis yang sudah memberi kami untuk kami boleh ada di jemaat ini, dan hari ini kami sudah menyerahkan seluruh tugas dan kewenangan kami, tanggung jawab kami kepada Ibu Pendeta. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Tetapi satu hal yang buat saya terharu dari apa yang saya sampaikan sebagai kesan saya, bahwa kami ada di jemaat ini karena doa dan persembahan dari jemaat. Ada lagu yang disyair dari Bapak Pendeta Yoko. Satu bagian saya bilang, doa dan persembahan membuat kami rajin bekerja, menopang kami rajin bekerja. Jadi kami ada di jemaat ini karena doa dan persembahan dari umat. Itu yang kami syukuri, karena semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita telah